Kalau kotor sih kita nyampe sih segitu. Berapa? Puluhan? Masuk puluhan. 30 nyampe nggak 30? Enggak lah, Oh, lebih. 25 dong. Oh, lebih guys. Lebih kirain kurang ya. Hai guys, welcome back to X News TV. Jadi hari ini gue mau ke salah seorang distributor ikan cupang yang ada di Tangerang. Tapi uniknya si distributor ini backgroundnya itu sarjana hukum guys. Terus udah sempat kerja di perusahaan, akhirnya resign dan memutuskan untuk berjualan ikan cupang. Gue penasaran. Ya udah, kita langsung aja cari tahu sekalian kita lihat ikan-ikannya. Yuk. Ini rumahnya guys. Assalamualaikum. Buang. Bang Ilham nih, Bang Ilham Beta Uno. Halo Nats. Halo, alhamdulillah. Jadi Bang Ilham ini yang rekomendasiin kita untuk kesini guys. Yuk, Ya, boleh langsung masuk. kita ke tempat abang gue yuk. Ya. Nah nih, Bang Egi. Wih, Kamu Bang Egi. siapa nih? Halo. Halo, Mata. Egi. Bang, kita dapat rekomendasi nih dari Bang Ilham. Untuk main-main ke sini dan kita penasaran sih Bang, kenapa? Katanya kan Bang Egi ini sebelumnya sarjana hukum ya. Tuh, Terus udah pernah kerja di pernah perusahaan. kerja di Oh. instansi pemerintah, Terus akhirnya memutuskan untuk resign dan menggeluti Menggeluti. 100% dunia nah, cupang. kita penasaran gimana tuh ceritanya. Boleh dong diceritain? Boleh, boleh. Jadi memang saya ini baru resign 3 bulan lalu dari salah satu instansi pemerintah. Nggak usah disebut lah ya. Iya, ya. Nah, terus habis itu saya memang langsung terjun full 100% di cupang. Kita langsung buka farm, ada 2 di Jonggol sama di Cogrek kita buka. Sementara di sini cuma display aja, kita buat seperti galeri ikan-ikan yang udah siap secara size, secara warna, secara mental kita kumpulin di sini. Jadi di sini tempat kita buat jualan. Bang, kenapa sih Bang Egi ini yakin banget resign terus milih untuk jualan cupang tuh kenapa? Oke, sebelumnya memang banyak lah gitu pro kontranya. Saya nggak boleh resign sama keluarga, sama istri gitu. Terutama kan karena memang cupang nih kira-kira bertahannya berapa lama kan gitu. Kita nggak tahu kalau misalkan cupang besoknya kayak batu cincin gitu, besoknya ambruk. Tapi kemudian saya sharing ini sama senior cupang saya, namanya Bang Nan. Itu saya sharing, Bang, kira-kira pasar cupang ke depannya gimana sih gitu. Jadi dia ceritain, yang suka cupang itu dari mulai kecil, TK, SD udah mulai main cupang, SMP masih mulai main cupang, SMA kita sibuk sama urusan percintaan ya kan, kuliah sibuk sama urusan skripsi, tugas dan lain-lain karena kita mau mengejar karir kan. Nanti udah bekerja, dia pasti balik lagi main cupang. Pusing-pusing di kantor, pasti dia beli lagi cupang. Terus itu, ntar dia punya anak, anaknya begitu lagi. Jadi cupang itu nggak akan habis memang, dan dia masuk ke semua kalangan, nggak cuman orang-orang di kelas bawah, kelas menengah, tapi kelas atas juga kita bisa main cupang juga sampai sekarang. Itu yang buat saya yakin bahwa oke, saya harus resign dan geluti bidang cupang karena memang ada pasarnya. Ada kayak pasarnya. gitu. Nah, menurut Abang sendiri pasar cupang ke depannya seperti apa nih? Menurut saya pasar cupangnya ke depan, insya Allah kita berdoa yang baik ya, akan tetap ramai seperti sekarang. Karena apa? Sekarang jenis cupang itu udah macem-macem. Dari dulu kita ada Black Samurai, Black Mamba, turun harganya, mulai ada lagi Blue Rim, turun harganya ada Avatar, turun harganya ada Avatar Cooper, Avatar Gold. Jadi posisi memang kreativitas petani-petani Indonesia ini nggak kehabisan akal buat tetap nyiptain strain baru. Jadi kita nggak pernah bosen. Cupang itu selalu ada jenis terbaru. Gitu. Menurut Bang Ilham gimana? Ya kedepannya udah pasti makin rame aja sih, karena kita lihat dari kayak gue kan sering ikut kontes ya, maksudnya jadi kayak
gue lihat tuh di kontes tuh kayaknya peserta makin banyak aja sih. Jadi kayak saingan gue makin banyak banget. Nggak kayak awal-awal tuh kayak masih saingannya nggak terlalu banyak lah, masih bisa ketahuan lah yang sering-sering main tuh si A, si B, si C. Nah kalau sekarang tuh bener-bener kayak pemain baru, seller baru, atau dia memang suka ikan baru, suka cupang baru pun juga kadang udah bisa ikutan kontes. Tapi Bang Iki lebih enak mana Bang Iki? Kerja sama orang atau Sekarang kayak sekarang? Lebih enak sekarang sih Bang, jauh. Kita ibaratnya kita bebas ngelakuin apa saja gitu. Kita bebas mau jualan kapan saja, kita bebas mau, terutama memang satu hal yang buat saya ini, kita bebas mau bangun jam berapapun. Perlu nggak sih itu anjir? Kita boleh tahu nggak itu Bang? Apa? Satu hari atau dalam sebulan tuh berapa sih Bang? Boleh nggak? Tahu. Kisah ininya aja ya. Kisarannya. Brutonya apa netonya? Keras ya dong. Kalau kotor sih kita nyampe sih segitu. Berapa? Puluhan. Masuk puluhan. Masuk Nyampe puluhan. Pak, per bulan nyampe nggak 50 juta? Iya, Nyampe. Coy, 50 juta. Nyampe 50 juta. Tapi itu Wah. untuk kotornya ya. Untuk kotor. Belum sama Bersihnya? belum bersihnya. 30 nyampe nggak 30? Enggak lah, lebih. 25 dong. Oh, lebih guys. Lebih kirain kurang ya. Oh, sombong kan? Jadi sombong gitu. 49. Enggak, kurang. Karena kan kita 40. memang ada teman juga kan gitu kan, kita sharing juga, terus juga ada petani juga, makanya kita emang nggak prioritasin untuk kita pengen punya uang sendiri nih, enggak. Sekarang kita emang dalam rangka masih merintis gimana caranya kita punya produksi ikan sendiri, makanya ada duit pun kita langsung bikin kolam, ada uang langsung bangun rak, ada uang langsung ini. Jadi posisinya memang kalau dibilang tadi nominal nyampe, cuman uangnya masih kita dalam tahap pembangunan farm sih kayak gitu. Muter lagi ya. Muter lagi. Oke Bang, kita mau lihat-lihat ikannya boleh nggak? Boleh dong, masuk aja. Di mana nih? Ini di sini juga udah banyak ya, di Kalau depannya juga banyak. kalau kan? di sini yang kita khusus partaian, bahan-bahan atau ikan solid-solid nih, partaian rak ini, sama rak ini juga ikan-ikan warna yang kita bilangnya setengah jadi. Setengah Itu jadi. kita sediakan juga partaian, minimal pengambilan 10 ekor. Oh, ini ikan apa aja nih Ini jenisnya? ada ikan, kebanyakan sih multicolor kita di sini mainnya. Yang Koi di sini? multi, iya benar. Multicolor. Size-nya? Size-nya ini masuk ada yang medium mince, ada yang S++ gitu. Jadi variasi sih di sini. Oke, ini juga nih. yang di Iya bawah sama, ini juga nih biasanya. Oke. Blue rim bocor. Yang mana tuh? Ini di bawah. Oh iya, belurim bocor ya. Susah nggak sih, Bang, kalau belurim itu Kalau bisa udah sampai bocor gitu? ya tergantung treatmentnya sih sama genetik. Balik Oh, lagi, sama genetik juga. kalau misalkan kita blue rim sebersih apapun, kalau treatmentnya kurang, kita bisa bocor juga. Pokoknya ada dua hal deh yang menyebabkan blue rim bocor. Apa Kalau tuh? misalkan nggak sakit, habis di breed itu biasanya bocornya di situ. Oh, abis di breed juga? Habis di breed kemungkinan bocor, ada bocor di bawah sini atau Karena? di kuping, karena emang udah bawaan genetiknya begitu mungkin ya. Gitu. Dari genetik. Benar. Terus ada apa lagi di dalam? Kayaknya Boleh masih banyak. langsung aja masuk ke dalam. Oh, di dalam lebih banyak lagi ya. Iya. Ini ada berapa banyak nih, Bang? Total sih kita ada sekitar 800 sih ya, sama yang 800, guys. 800 ekor sama yang di botol. Sama Jadi yang di toples. botol. Toples ini kalau nggak salah 350 display kalau full ya. Ini sementara kosong-kosong begini itu karena kita habis jualan lelang kemarin sama orang ambil partaian. Lelang di Instagram ya? Lelang di Instagram kita live mainnya. Nah, kalau yang di sini boleh dong, Bang, dijelasin. Boleh. Bang? Di sini aja kali ya. Nih. Oh, boleh. Iya benar di sini. Beda yang di sini beda. Kalau di situ udah udah dicomot-comot. Boleh, sini boleh, nih. boleh. Ini kita ada multicolor, Galaxy multicolor, Nemo. Terus di sini ada Koi Cooper juga, Yellow Koi Cooper. Ada solid juga. Saya emang awalnya pemain solid. Jadi solid nggak saya tinggalin. Saya tetap ngebreed Super Red, Yellow, Super Orange,
terus apa namanya steel blue, solid blue saya tetap Oh ngebreed. banyak. Oh ngebreed sendiri juga bang? Bener, kita sekarang udah produksi sendiri karena kita kalau misalkan kita ngambil partai ke orang terus, emang kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada kan kita pusing juga nyari barang gitu. Makanya kita sekarang antisipasi stok ikan nggak ada itu kita produksi sendiri. Bang Ya. ngebreednya di mana? Di sini juga Nah, atau? 2 tempat tadi saya Dua ngebreed itu ada petaninya di Jonggol 1 sama di Cogrek 1 di Parung. Jadi kita megang 2 petani itu. Boleh nih kapan-kapan kita main ke sana boleh? Boleh, nanti saya ajak main ke Jonggol sama ke Cogrek buat lihat-lihat gimana caranya proses breeding di sana Nah. petani-petaninya. Tuh buat next episode ya, lumayan. Ini usianya, size-nya? Size-nya ada yang S++, ada yang mediumin, tapi kita naikin yang udah strong color aja di sini. Sama jenis-jenis HMPK Yellow Banana kita juga ada di sini. Oke. Ini HMPK Yellow Banana ini yang keluarin breedernya orang Tangsel. Oh. Jadi ini produk asli Tangerang Selatan. Yang ini? Iya benar. Oh gitu, oke. Kalau jual harga jualnya? Harga jualnya kita yang di dalam ini variasi ya. Balik lagi, cupang itu kan karena hobi, kita nggak bisa matok satu ikan cupang itu harganya harus 100.000, 200.000, 500.000. Jadi balik lagi ke subjektivitas masing-masing nih. Misal kita lihat ikan ini, kita suka berani bayarin 200-300.000. Tapi orang yang nggak suka 50.000 aja belum tentu berani bayarin gitu. Benar-benar. Tapi biasanya kita ngejual ini HMPK Yellow Banana ini di angka 200-300.000. 200-300 ribu. Betul. Oke. Terus kalau yang lain lagi apa ada apa lagi nih bang? Ada multicolor. Oh. Multicolornya juga yang udah jadi kebanyakan udah dikeduk-kedukin sama orang. Jadi kita dapat sisaan-sisaan doang ini. Oh yang grade udah pada Yang laku grade, ya? yang top grade udah pada laku. Karena kita kan sekarang produksi sendiri, makanya mau nggak mau kita harus sabar nunggu ikan-ikan pada naik biar jadi gitu, naik botol. Gimana ini kalau ini usianya, size-nya? Kalau yang ini size-nya medium minus. Jadi Masuknya jenisnya Galaxy Multicolor. Ini biasanya kita bandrol harganya 150.000 sampai 200.000. 150 sampai 200. Benar, kecuali yang top grade bener-bener full block dan usia udah dewasa. Usia 5 bulan, 6 bulan kita biasanya bandrol di harga 300 sampai 350.000 per ekornya. 300 gitu. sampai 350 ribu. Benar. Terus ada apa lagi bang? Ada FCCP juga. Ada FCCP juga di sini. Yang mana? FCCP Redhead. Oh. Di sini juga kita sebisa mungkin emang nyediain semua jenis cupang sih. Walaupun sekarang belum semua jenis cupang ada di sini, tapi kita coba nyediain seadanya dulu gitu. Insya Allah kalau misalkan orang nyari A, jangan sampai kita bilang nggak ada gitu. Kita harus adain terus gitu. Kalau permintaan yang lagi banyak nih apa bang? Permintaan lagi banyak itu sekarang apa ya, multicolor masih banyak karena emang multicolor nggak pernah habis pasarnya dari dulu. Selalu emang punya apa, penghobi itu emang larinya awal-awal pasti ke ikan-ikan warna gitu karena memang nggak ngebosenin ikannya. Iya benar. Mutasinya aneh, ini itu jadi kita nggak bisa prediksi mutasinya. Oh, berarti lebih banyak sih multicolor itu. Multicolor, permintaan multicolor. Yang lain itu biasanya pas minta lagi live aja, oh minta yellow dong, ya udah saya keluarin yellow gitu. Tapi rata-rata main di multicolor sama di ini Black Series. Black Series. Benar. Di sini rak Black Series, di sini rak Blue Rim, di sini rak Multi, di sini juga sama campuran. Om. Banyak ya? Iya, cuman berhubung saya stok lagi seada-adanya deh, jadi cuman segini kan. Kalau si Blue Rim Ini Blue Rim sisaan nih yang biasa saya jualin, saya lelang. Kalau yang bersih-bersihnya habis diambilin sama orang juga, Pak. Nah kalau misalnya harga jual yang udah bocor sama yang clean itu? Biasanya saya kalau misalkan yang bocor itu start dari harga 150 sampai 250.000. 150 sampai 200. Iya, yang bocor. Karena kan memang kalau untuk kepentingan breed dia nggak terlalu bermasalah juga yang bocor atau yang tetap anakannya nanti pasti ada yang clean gitu. Karena kita kalau main di Blue Rim main resiko juga. Jadi nggak mungkin anakan semua clean atau anakan semua bocor. Pasti ada yang clean, ada yang bocor. Berarti kalau yang bocor sekitar 150 ya? Tadi 150 sampai 250. Kalau yang clean? Kalau yang clean kita bandrol di harga di atas 400-an Di atas semua. 400. Kalau masih bahan tapi clean kita bandrol di harga 400 sampai 750.000. Ada juga yang 2 juta kalau udah jadi. Biasanya itu
range yang indukan sih. Kalau permintaan blue rim ini tinggi juga nggak sih Bang di pasaran? Tinggi untuk sementara sih kita masih jual blue rim masih enak sih, masih tinggi. Karena orang memang dari kontes kemarin tuh sampai sekarang masih berlanjut pasarnya. Pas menang yang ditawar 20 juta sama orang itu, nah sampai sekarang masih pasarnya masih berlanjut. Jadi masih enak kita jual blue rim. Tetap kita produksi kok kalau blue rim. Nah ini tadi ada berapa? 800-an ya? Ada 800 sama yang Di sini, botol. di sini tuh ada sekitar 800 ikan cupang. Perawatannya gimana Bang? Emang agak pusing. Saya nggak sendiri, saya dibantu sama ada apa namanya, ada teman saya bantu di sini, dia namanya Dado Beta. Jangan lupa di follow akun Instagramnya. Iya, dia yang bantuin saya. Jadi metodenya itu kita satu rak hari ini, satu rak besok. Jadi Dikurasnya per rak, ya? iya. Kita kalau yang di toples gini kita kuras 3 sampai 4 hari. 3-4 hari. Kalau yang di botol yang di bawah-bawah ini kita kuras 2 hari, setiap 2 hari sekali. Jadi emang tukang cupang sekarang itu kesibukannya nyuci botol sama nyuci toples, sudah itu kesibukan utama yang nggak bisa ditinggalin emang. Karena emang berpengaruh banget ya air. Bener, karena kalau misalnya kita telat ganti, ikan udah gatel-gatel atau kurang sehat kan Kuncup kita langsung. bener kuncup. Nanti kan kita cari makan kan dari ikan, masa ikan nggak kita kasih makan kan gitu. Iya betul. Jadi perawatannya benar-benar harus diperhatiin banget airnya. Benar. Kalau misalnya Makannya sendiri kita ganti-ganti sih. Kita contoh hari Senin itu kita di drop sama kutir, karena memang kita sekarang nggak nyari, kita orang yang antar ke sini. Hari Senin tuh kutir, full kutir. Hari Selasa, Rabu itu jentik. Lucu ya? Iya di supply juga. Sama sisanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kita pakai cacing sutra. Nah itu kenapa Bang beda-beda? Karena memang biar ada variasinya aja sih makannya sebenarnya, gitu. biar nggak monoton. Masa kita makan apa namanya, dia makan encu terus gitu. Jadi biar ada rasa lain lah di ikannya. Gitu. Tapi nggak makanan tuh pengaruhnya gimana sih buat ikan cupang? Sebenarnya pengaruh juga sih ke proses mutasi sih. Sekarang kalau misalkan saya kasih casut semua di sini juga mutasi juga lama, terus juga pasti banyak yang sakit. Makanya saya seling-seling sama kutu air sama jentik. Kayak gitu. Jadi pengaruh ke warna. Pengaruh ke warna kalau untuk kutir lebih cepat mecah, kita biasa bahasa orang-orang Jepang lebih cepat mecah. Jadi lebih cepat mutasinya. Woi, Maskernya kebalik, ikannya Seriusan? kasihan. dari tadi dong ini. Kebalik, iya. Dari tadi ya? Kasihan Sorry. Emang gua nggak biasa pakai masker. Makanya dia Maaf Bang ya. ini sobat teknis nih dia ya. Gue takut pakai masker, sebenarnya takut ketahuan kumis gue udah gondrong sekarang. Kalau live, iya. Gue kasih ikannya aja Bang, kebalik, Benar. ntar lama-lama kebalik dia Bener. betah gitu. Bener. Nah, Iya. sponsor ya. Oke. Sponsor ya, ininya ada Beta Uno-nya. Beta Uno. Tuh, Beta Uno. Ini juga pakai kaos Om DIY Gembel karena emang dia salah satu influence terbesar cupang di Indonesia, makanya saya salah satu pengagumnya Om DIY Gembel. Saya juga. Sama Om DIY. Kali aja kita bisa ketemu kapan-kapan collab Oke. gitu ya. Nah Bang, kalau misalnya ketapangnya sendiri nih, itu daunnya langsung diceburin gitu atau kan Bener. beda-beda nih ya. Kalau penjual cupang sebenarnya kan untuk ketapang tuh treatmentnya beda-beda. Benar, Kalau Abang betul, sendiri betul. gimana? Kalau saya sih sebenarnya pengolahan ketapang standar sih pada umumnya. Jadi dicuci pakai air garam, misalnya diendepin dulu, terus habis itu ditiriskan, kita fermentasiin, kita bungkus sama karung sekitar 3 sampai 5 hari. Habis itu baru kita jemur. Cuman kita untuk air nih seragam begini, kita emang pakai penampungan. Bentuknya airnya ember. ditampung dulu Bener, gitu. air ditampung, bentuknya ember, kapasitasnya 100 liter sama yang 50 liter. Jadi sekali ganti air bisa buat 2 rak dan itu warnanya sama semua. Jadi kelihatan lah ya, dari estetikanya kelihatan gitu. Itu Tetap kenapa Bang cantik. ditampung dulu? Karena emang air harus diendepin dulu sih kalau buat cupang. Supaya pH-nya ini ngaruh sama supaya pH. supaya apa namanya, kayak misalkan kan air ada yang mengandung magnesium, ada yang mengandung besi, ada yang mengandung kapur dan sebagainya, itu biar turun ke bawah, jadi kita pakai yang atas. Gitu. Kayak gitu. Itu alasannya tuh kenapa harus diendapin dulu gitu ya Iya, Bang. biar kita ada ekstra ketapang. Mhm. Ini 500 mili atau setengah liter, jadi ini bisa buat awet, bisa buat banyak toples. Ini kita
Bandrol harganya by DM. By DM. Ini masih By murah DM. kok. Setengah liter, ukurannya setengah liter. DM-nya ke DM-nya ke Beta Tangsel 99. 99. Terus apalagi Mas? Terus ada baby shrimp juga kita. Ada baby shrimp juga. Ini biasa kita bandrol harga 35.000. Baby shrimp. Jadi untuk orang-orang yang memang sibuk, nggak sempet nyari pakan-pakan hidup, kita bisa pakai pakan alternatif yang salah satunya baby shrimp ini. Tapi memang kalau misalkan memang biasa makan pakan hidup, terus dia mau beralih ke baby shrimp ini, harus dipuasain dulu sehari. Oh, dipuasain dulu. Jadi memang kalau cupang kan, kalau misalkan dia masih kenyang, Mesti dia udah nggak adaptasi mau dulu makan ya. makanan yang lain tuh nggak mau, masih pengen satu jenis itu aja. Makanya kita puasain dulu sehari, udah lapar pasti dimakan sama dia. Biar adaptasi dulu gitu ya, Bang. Benar gitu. Kalau misalnya Tapi ada bedanya nggak Bang? Kalau pakai pakan hidup sama pakan yang udah Ada kering sih Om. gitu. Jadi kalau pakai pakan hidup itu kita biasanya cupang lebih nggak gampang sakit karena emang alami kan, dia di alam pakan hidup. Kita pakai kutu air, emang kutu air pakanan utamanya ikan cupang kan, dari mulai burayak sampai gede. Terus pakai jentik untuk ukuran ikan cupang dewasa, kita pakai jentik sama cacing sutra. Kebanyakan yang di sawah-sawah itu kan ada juga cupang sawah, emang pakan utamanya itu. Jadi kita prioritaskan memang pakai pakan hidup semua, jangan sampai kita ada yang kita pakai pakan itu. Tapi alternatif kalau misalkan memang nggak ada pakan hidup, pakai pakan itu nggak masalah sih. untuk pengiriman Bang? Boleh. Oh, iya. Jauh tuh. Untuk pengiriman kita paling jauh itu ke Papua sih, paling jauh seluruh Indonesia sih. Nah, itu cara packingnya tuh gimana, Pak? Bang, kan itu jauh tuh ya. Supaya ikannya aman sampai tujuan, ada cara packing yang khusus nggak sih, Bang? Sebenarnya semua mau ke Medan, mau ke Sulawesi, Kalimantan sama Papua sama aja sih saya packingan. Saya langsung kasih lihat aja Boleh, ya boleh, standar packingan saya ya. Gimana tuh, Bang? Jadi emang saya ini ada yang produksi packingan ini. Jadi kalau saya rasa sih udah safety banget ini. Tinggal kita buka. Jadi ini kardus di luar, di dalam udah dilapisin sama styrofoam. Oh, oke. Styrofoamnya empuk, jadi aman untuk plastik. Kita plastik usahakan kalau misalkan kita pengiriman keluar itu harus double. Jadi Plastiknya dua double. plastik ya, satu plastik dimasukin lagi satu plastik, jadi double situ. Supaya nggak bocor gitu. Benar, supaya nggak bocor. Kalau bocor pun ada plastik penahan Oh, yang di iya. luar kan. Gitu. Tinggal masukin ke sini, tutup. Udah tinggal Itu udah gulung sama. aman banget ya? Udah aman banget, tinggal gulung sama apa namanya? Di selotip. Solatip Oke. coklat. Tapi kalau orangnya mesen-mesen jauh gitu Bang, kalau misalkan ikannya sampai sana mati tuh ada garansinya tuh ya? Pasti kita 100% garansi jika ikan mati, sakit atau tidak sesuai dengan yang dipesan. Itu kita garansi 100%. Terserah dia mau diganti sama uang, refund, atau diganti sama ikan yang lain gitu. Jadi kita emang full garansi 100%. Jadi dari Bang Egy ini kita belajar ya, kalau misalnya kita udah yakin harus benar-benar ditekunin ya, Bang ya. Benar. Nah, jadi membuahkan hasil yang benar-benar bikin puas gitu ya. Benar. Apalagi Bang Egy juga hobi ikan cupang, jadi Hobi, ya. jadi hobi yang berbayar gitu ya, Bang ya. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan, guys. Jadi kalian yang mau pesan ikan cupang di Bang Egy bisa pesan di Instagram Beta Tangsel 99. Akun Instagramnya Atau langsung _tangsel 99. Atau bisa langsung ke Atau bisa langsung sini ya. datang ke rumah, tinggal di Google Maps aja, Beta Tangsel 99 Udah itu ada nyampe di ke rumah mapsnya ya. saya. Oke, terima kasih banyak Bang Siap, Egy. sama-sama Kak. Udah Makasih banyak ngasih- kunjungannya lo hari ini. Udah gitu. ngasih tips-tips, udah boleh lihat ikan-ikan yang 800 ekor ini di sini. Banyak banget. Ya udah, terima kasih banyak ya, Bang. Sama-sama. Nanti Semoga kapan-kapan main juga ke farm saya yang di Jonggol ya. di sana nanti kita juga. kapan-kapan kita main ke sana. Siap. Terus kita ngobrol-ngobrol tentang ngebreed ikan cupang Ikan gitu ya. cupang, benar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wah, jangan lupa like, comment, and subscribe.